Cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa, yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dia masih di dalam ujian tahap kedua, dan di tempat inilah Jun dia dapat bertahan berkat bantuan dari bocah-bocah labu yang telah membantu dirinya, hingga membuat Jun dia dapat bertahan lebih lama di tempat ini. Bahkan untuk Jun, untuk dapat keluar dari dalam tempat ini, dia harus menghabiskan sisa hidupnya. Berakhir karena usia, bukan diserang monster atau bencana atau apapun itu. Dia berakhir karena usia, yang membuat Pak Tua Panitia dia merasa kalau Jun memang luar biasa, dan dia berpikir kalau sepertinya Jun telah menantang takdir surga, pikir dari orang tua itu. Dan karena memang ujian tahap kedua sudah selesai, di sini Jun dia pun kembali keluar. Dan ketika Jun dia keluar, dia pun langsung disambut oleh semua para kultivator yang bertanya bagaimana bisa Jun dia menang dan juga lama sekali di dalam ujian tahap kedua. Mengingat ujian tahap kedua sungguh sangat amat menyulitkan. Dan hal senada juga diucapkan oleh Xiaoli yang datang dan juga bertanya bagaimana bisa Jun meninggalkan dunia itu pada akhirnya, yang membuat Jun dia mengatakan kalau dia berakhir karena usia. Mendengar itu tentunya menarik perhatian bagi semua orang, termasuk Xiao Hong. Dia nggak menyangka kalau ternyata Jun dapat melakukannya, dan itu adalah hal yang sangat-sangat amat mengerikan, pikir dari Xiao Hong yang kesal juga. Sedangkan untuk Master Wu Hen di sini, dia pun juga kembali datang mendekati Jun dan bertanya juga apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana Jun dapat menaklukkan ini semua, apakah ada sebuah trik? Dan untuk Jun dia mengatakan sebenarnya ya triknya itu cuman hidup tenang, damai, dan juga menanam tanaman. Jadi dengan begitu maka semuanya akan baik-baik saja, karena ketika kau menanam tanaman maka akan tumbuh 7 labu ajaib yang dapat membantu dirimu menyelamatkan hidupmu di tempat itu, dan itu akan membuat dirimu dapat menikmati masa pensiunmu dengan damai, ucap dari Jun yang membuat mereka pun bingung. Benarkah? Jadi ujian tahap kedua hanya menanam sebuah tanaman? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Jun yang mendengar itu tentunya membuat mereka semua pun bingung dong dengan apa yang telah dilakukan oleh Jun. Jadi dia hidup tenang hanya karena menanam tanaman, ucap dari mereka. Tapi untuk Xiao Hong dia pun berpikir kalau sepertinya itu adalah hal yang tidak masuk akal, dan jika kau tidak ingin memberitahukan rahasiamu, lebih baik kau diam saja, ucap dari Xiao Hong di dalam hati. Sedangkan untuk Master Wu Hen dia pun berpikir apakah jangan-jangan ini ujian tahap kedua adalah bukan ujian bertahan hidup, melainkan ujian untuk dapat menentukan ketenangan hati, ucap dari dirinya, yang membuat Master Wu Hen dia pun langsung berlutut di hadapan dari Jun, dan dia merasa kalau dirinya mendapatkan sebuah pencerahan kalau dia seorang kultivator harus memiliki hati yang sangat-sangat tenang. Dan hal itu pun juga diikuti oleh orang-orang yang lainnya, yang membuat Pak Tua Panitia dia pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Lah, kenapa mereka malah berlutut? Sepertinya mereka semua sudah tersesat, ucap dari orang tua ini. Tapi ya sudahlah, dan karena memang Jun telah memenangkan ujian tahap kedua juga di sini, Pak Tua Panitia dia pun kembali memberikan berkahnya kepada Jun, yang tentunya hal itu juga membuat mereka semua sungguh sangat senang. Luar biasa Master, ucap dari Xiaoli. Tapi untuk Xiao Hong tentunya dia pun kesal karena lagi dan lagi Jun yang mendapatkan berkah di dalam ujian ini. Sedangkan untuk Jun sendiri dia merasa kalau sepertinya hadiah yang telah dia dapatkan nggak berguna juga, karena ini nggak banyak efeknya. Karena memang untuk dapat menjadi lebih kuat, aku hanya perlu menghadapi sosok yang lebih kuat, jadi aku bisa lebih kuat. Dan untuk berkah ini nggak ada gunanya, pikir dari Jun. Namun melihat sikap Jun yang dingin tentunya membuat orang-orang, para kultivator yang lainnya, mereka pun berpikir apa dan kenapa Jun terlihat tidak tertarik dengan hadiah yang telah diberikan oleh master tempat ini. Dan hal senada juga diucapkan oleh orang tua ini yang kesal ketika dia melihat ekspresi yang diberikan oleh Jun yang sepertinya tidak tertarik dengan hadiah yang telah dia berikan. Namun ya sudahlah, di sini daripada orang tua ini dia merepet terus, di sini dia pun mencoba untuk dapat kembali melanjutkan ujian tahap ketiga, di mana dia mengatakan kalau di dalam ujian tahap ketiga adalah ujian terakhir yang paling kreatif yang pernah dia buat. Jadi ini adalah puncak dari dalam ujian yang telah dia ciptakan, dan dia meminta kepada seluruh para peserta untuk dapat bersiap-siap, dan dia juga akan menghapus orang-orang yang tidak berguna, dan mereka semua akan disingkirkan dan hanya menyisakan 100 peserta terbaik yang ada yang akan mengikuti ujian tahap ketiga. Dan di sini untuk mereka semua dapat mengikuti ujian tahap ketiga ketika mereka memasuki sebuah portal yang telah disiapkan oleh Pak Tua Panitia yang ada di depan sana. Dan karena memang ujian tahap ketiga akan segera dimulai di sini, Chen Xiao dia pun berpikir kalau memang Jun telah berhasil memenangkan ujian tahap pertama dan juga tahap kedua, tapi
Itu semua gak ada artinya di dalam ujian tahap ketiga, karena menurut dirinya ujian tahap ketiga adalah puncak dari segalanya. Dan jika saja aku dapat memenangkan ujian tahap ketiga, maka mudah saja bagi diriku untuk dapat menyingkirkan dirimu, ucap dari Chen Xiao. Dan untuk ujian tahap ketiga ternyata itu berbeda daripada ujian pertama dan juga ujian kedua, karena di ujian tahap ketiga mereka, para kultivator, diizinkan untuk membentuk sebuah proyeksi dari tubuh mereka sendiri. Dan mereka juga dapat menggunakan nama samaran yang dapat membuat mereka tetap aman di dalam ujian tahap ketiga, karena mereka akan menggunakan identitas lainnya. Dan untuk ujian tahap ketiga, singkat cerita, ini seperti Battle Royale, seperti PUBG ataupun Free Fire, di mana para kultivator mereka bisa memilih tempat yang mana mereka akan datangi. Namun seiring berjalannya waktu, zona juga akan semakin menyempit, yang akan membuat para kultivator mereka akan saling bertemu satu sama lain dan juga saling menyingkirkan. Dan hanya ada satu pemenang di dalam ujian tahap ketiga. Dan di sini sebelum melakukannya, para kultivator mereka juga dapat membentuk avatar mereka sendiri, yang tentunya membuat para kultivator yang lainnya mereka pun bingung dengan aturan di dalam ujian kali ini. Sedangkan untuk Jun, dia pun berpikir kalau sepertinya pemilik tempat ini, apakah dia seorang transmigrator juga kah? Dia ingin mengajak main Battle Royale, pikir dari Jun. Angkan di sudut lainnya untuk Xiaoli, ketika dia mendapatkan sebuah kesempatan untuk membentuk karakternya sendiri, membuatnya pun terlihat sangat antusias, karena ini adalah sebuah kesempatan bagi dirinya untuk dapat menjadi seorang wanita, pikir dari dirinya. Dan benar saja, kini seluruh para kultivator yang ada di tempat ini, mereka pun mulai diizinkan untuk dapat membentuk karakter mereka masing-masing di dalam ujian tahap ketiga. Dan untuk Jun, dia memilih karakter botak seperti ini. Waduh, dia cosplay jadi Saitama. Dan setelah mereka semua memilih karakter mereka masing-masing di sini, mereka semua ditransfer menuju sebuah tempat ataupun sebuah kapal yang akan membawa mereka menuju peta ataupun map tempat di mana ujian tahap ketiga akan dimulai. Dan untuk ujian tahap ketiga, karena memang para kultivator mereka bisa membentuk avatar mereka masing-masing yang dapat menyamarkan diri mereka, membuat di sini mereka juga cukup ternotis ketika mereka melihat ada seorang kultivator yang memiliki karakter ataupun memilih karakter seperti ini, wanita kekar. Dan itu tentunya membuat mereka semua pun bingung bagaimana mungkin ada seorang kultivator yang membentuk karakter aneh seperti ini. Tapi karakter ini juga langsung ditebak oleh seseorang, dan itu adalah kau. Pasti kau adalah Xiaoli kan, ucap dari seseorang yang tentunya menotis bagi wanita besar ini. Dan ternyata yang menebaknya adalah Xiao Hong. Di sini Xiao Hong dia membentuk sebuah karakter laki-laki yang tampan, dan dia juga mengatakan kepada Xiaoli kalau ini adalah sesuatu yang sangat amat memalukan. Dan jika saja ini semua tersebar di luar sana, kalau kau memiliki karakter wanita, wah, reputasimu benar-benar akan hancur, Xiaoli, ucap dari Xiao Hong, yang membuat Xiaoli pun kesal ketika ternyata dirinya ketahuan oleh Xiao Hong. Padahal di sini para kultivator mereka dapat membentuk karakter dengan tujuan untuk dapat menyamarkan diri mereka yang aslinya. Namun di sini untuk para kultivator yang lainnya mereka juga pun ternotis ketika mereka melihat seorang kultivator lainnya membentuk sebuah karakter yang terlihat sangat-sangat mengganggu karena memiliki cahaya yang sangat menyilaukan, karena palanya botak. Dan siapa lagi jika bukan ya Jun lah dengan karakter aneh yang botak. Tapi ya sudahlah, singkat cerita di sini karena memang seluruh para kultivator telah membentuk karakter mereka, di sini kapal mulai membawa menuju map di mana ujian tahap ketiga akan segera dimulai. Namun sebelum ujian tahap ketiga dimulai, di sini panitia juga memberitahukan kepada seluruh kultivator untuk bersiap-siap, karena di dalam ujian tahap ketiga mereka bisa mendapatkan berkah yang luar biasa dari seni bela diri dan juga item-item suci yang bisa mereka dapatkan di dalam ujian tahap ketiga, tapi dalam bentuk fragmen, dan mereka harus mengumpulkannya untuk mendapatkan skill seni bela diri itu. Namun di sini untuk Xiaoli dan juga Xiao Hong mereka nggak peduli dengan itu semua, dan di sini mereka pun berpikir di mana tempat yang harus mereka pilih. Dan Xiao Hong dan juga Xiaoli mereka pun mengatakan untuk tidak bertemu di early game. Dan jika mereka bertemu di early game, wah, itu akan sangat amat merepotkan. Dan untuk Xiao Hong dia nggak peduli kalau Xiaoli akan turun di mana, sedangkan dirinya akan langsung turun ketika dirinya diizinkan untuk turun. Dan benar saja ketika panitia mengizinkan para player ataupun para kultivator untuk turun, di sini Xiao Hong dia pun langsung turun. Dia langsung turun aja bersama dengan para kultivator yang lainnya. Sedangkan untuk Jun, dia nggak peduli mau turun di mana, tapi dia ketika diizinkan untuk turun ya udah turun aja. Di sini Jun dengan penampilan botak layaknya Saitama, waduh, dia turun, dan ternyata Jun dia turun di wilayah yang disebut sebagai Danau Bulan Sabit. Dan di tempat inilah Jun dia dapat melihat fragmen-fragmen yang
Jika dikumpulkan akan membentuk sebuah skill seni bela diri yang memang dibutuhkan. Wow, ini fragmen-fragmen kah? Dan benar saja, fragmen inilah yang menarik perhatian bagi para kultivator karena di sini Jun dia dapat melihat kalau ternyata para kultivator mereka mulai bertarung satu sama lain untuk dapat memperebutkan fragmen-fragmen yang ada di tempat ini. Namun uniknya ketika para kultivator mereka saling bertarung dan kalah, ada yang kalah mereka langsung berubah menjadi sebuah kotak. Dan mereka juga bisa mendapatkan dan juga mengelut apa yang telah dilut oleh orang yang sebelumnya. Lah kayak kita lagi main PUBG lah. Kalau misalnya ada yang knock tuh di end, kan bisa dilut tuh hasil kotaknya. Ya, kurang lebih seperti inilah. Dan untuk Jun dia tidak mau melakukannya lebih awal dan dia akan membiarkan para kultivator yang lainnya mereka saling berselisih satu sama lain dan akan mengambil nanti di akhirnya aja. Pikir dari Jun. Sedangkan untuk Xiao Hong saat ini dia ada di area hutan berkabut dan di tempat inilah Xiao Hong dan juga berpikir kalau sepertinya dia akan mencari wilayah yang aman dulu. Tapi ketika dia sedang berkeliling dia pun ternotis dengan sesuatu yang bercahaya yang membuat Xiao Hong dia pun mendekatinya dan ketika mendekatinya dia pun menemukan sebuah jimat naga api yang memiliki nilai fluktuatif yang sangat tinggi yang membuat dirinya memutuskan untuk dapat mengambilnya. Selain itu juga di sini Xiao Hong dia pun menemukan buku seni bela diri yang cukup luar biasa yang disebut sebagai Shadow Escape yang membuatnya pun juga bingung bagaimana bisa ada skill utuh seperti ini. Padahal sebelumnya untuk mendapatkan hal-hal utuh harus mengumpulkan fragmen-fragmen yang digabungkan. Tapi ya sudahlah, karena dia mendapatkan skill yang utuh di sini Xiao Hong dia pun memutuskan untuk mengambilnya dan juga menyerapnya. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk kultivator ini di sini dia pun merasa kalau dirinya telah mendapatkan banyak hal-hal yang luar biasa. Dan ketika dia sedang berkeliling, dia pun bertemu dengan Jun, si pria botak. Dan ketika dia melihat Jun, dia pun memutuskan untuk menyerang Jun untuk mengambil hasil loot yang dimiliki oleh Jun. Tapi ketika dia akan menyerang di sini, dia pun terhenti ketika dia melihat Jun yang membalikkan badan dan memiliki armor tingkat ungu. Yang artinya dia sangat kuat. Itu armor tingkat ungu, armor yang langka, ucap dari pria ini yang membuat pria ini dia pun langsung tarik mundur. Dan dia mengatakan kalau dia ngajak damai lah. Intinya di sini dia ngajak damai doang dan dia mengatakan kepada Jun untuk berhati-hati di tempat ini karena tempat ini sangat amat berbahaya. Dan karena dia melihat Jun menggunakan armor tingkat tinggi yang artinya sangat kuat, membuat dirinya memutuskan untuk tarik mundur. Dan dia akan pergi dulu. Senior, aku akan tarik mundur dulu, ucap dari dirinya. Tapi ketika dia ingin pergi di sini Jun, dia nggak akan membiarkannya begitu saja karena dia tahu pria ini telah mendapatkan harta yang sangat-sangat banyak yang membuat Jun dia meminta kepada pria itu untuk menyerahkan semuanya. Dan untuk pria ini dia pun memang ingin menyerahkannya kepada Jun, tapi karena Jun terlalu kuat membuat Jun melepaskan sebuah serangan yang membuat pria itu berubah menjadi sebuah kotak. Dan untuk Jun tentunya dia akan mengambil semua yang telah dimiliki oleh pria ini. Ya, luar biasa. Terima kasih atas kerja kerasmu, ucap dari Jun yang mengambil semua hasil loot yang dimiliki oleh pria itu. Di sini panitia dia juga tahu kalau Jun telah memiliki armor tingkat ungu. Walaupun itu memang cukup kuat, tapi itu tidaklah sebanding dengan harta karun yang telah dia siapkan di tempat ini, ucap dari orang tua itu. Sedangkan di sudut lainnya, untuk Jun beberapa waktu kemudian ketika dia sedang berkeliling, ternyata dia dipantau oleh sekelompok orang di mana mereka ingin sekali mengambil semua harta yang dimiliki oleh Jun. Tapi mereka juga tahu dengan kemampuan yang mereka miliki dan juga perlengkapan armor dan juga senjata yang mereka miliki saat ini tidaklah cukup bagi mereka untuk dapat menjatuhkan Jun secara langsung hingga membuat mereka pun berpikir untuk dapat menggunakan sebuah trik rencana untuk dapat menjatuhkan Jun. Dan rencana itu dimulai ketika Jun sedang berjalan sendiri. Dia pun dipanggil oleh seseorang senior yang tidak terkalahkan, ucap dari seseorang yang tentunya hal itu juga menotis bagi Jun. Dan ternyata yang memanggilnya adalah gadis ini. Dan bagaimana gadis ini mencoba untuk dapat merayu Jun untuk dapat menyerahkan semua apa yang dia miliki. Apakah rencananya berhasil? Akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan untuk part kali ini, serius, gua narasinya bingung. Ini untuk gua bacain narasinya bingung. Percakapannya gue bingung. Aduh, ini ngomongnya gimana sih? Repot. Karena ini seperti main PUBG cuy. Bikin karakter, terus turun ke map, terus Battle Royale, ya gitu doang. Narasi-narasi pentingnya tuh nggak ada. Cuman perkenalan kayak mana cara mainnya, kayak mana mainnya. Jadi gue bacainnya gimana ya? Apa sih gitu? Nggak menarik gitu. Tapi ya karena memang kalau nggak dibikin juga kan nanti malah nggak nyambung sama chapter-chapter selanjutnya. Iya terpaksa gue buat aja lah gitu. Karena chapter kali ini memang nggak menarik sih dibandingkan 2 episode yang sebelumnya. Udah itu aja untuk Jun. Karena memang ya udah gitu aja. Terserah deh.
gimana? Gue cuma numpang bacain doang soalnya. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Bye, thank you. Semoga aja masih bisa menghibur ya. Dah, thank you.